Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Immanuel John Giri dengan NIM 202305010732. Saya dari kelompok 13 dengan penjelasan materi dari chapter 2 yang akan menjelaskan bagaimana analisis mekanik tanah pada distribusi ukuran partikel tanah dan aplikasinya. Berikut saya akan memaparkan materi ini pada PPT. Baik, saya akan menjelaskan analisis mekanik tanah pada distribusi ukuran partikel tanah dan aplikasinya. Yang pertama, untuk menganalisis tanah kita akan mendapatkan dua tujuan, yaitu memberikan pemahaman lebih mendalam tentang analisis mekanik tanah, memahami distribusi ukuran partikel seperti kapasitas drainase, kemampuan penyerapan air, dan kestabilan tanah. Di sini kita akan menggunakan metode analisis tanah, yaitu ada dua, di mana SAFE analisis atau analisis ayakan dan hidrometer analisis atau analisis hidrometer, yang dimana analisis ayakan tersebut yaitu untuk partikel lebih besar dari 0,075 mm seperti kerikil dan pasir, serta memisahkan partikel berdasarkan ukuran mesh ayakan. Dan yang kedua, analisis hidrometer, yaitu untuk partikel lebih kecil dari 0,075 mm seperti tanah liat dan lanau, serta mengukur laju pemendapan partikel dalam cairan dan menghitung ukuran partikel berdasarkan hukum Stokes. Di sini juga kita mendapatkan kurva distribusi ukuran partikel, yaitu untuk menunjukkan presentasi kumulatif tanah dengan ukuran lebih kecil dari ukuran tertentu, yang dimana parameter utama yang akan kita hitung yaitu ada tiga, dimana ada satu D10, yang kedua CU, dan yang ketiga CC. Dimana D10 yaitu untuk partikel pada 10% tanah yang lebih halus, serta menunjukkan ukuran partikel halus tanah. Dan yang kedua CU, yaitu untuk mengukur seberapa seragam ukuran partikel tanah. CU yang lebih besar dari 4 biasa disebut well graded, dan CU yang kurang dari 4 disebut poorly graded. Serta yang ketiga yaitu CC, yaitu untuk mengukur distribusi ukuran partikel tanah, di mana rentan 0,5 sampai 2,0 biasa disebut well graded, dan 0,5 atau 2,0 di bawahnya yaitu poorly graded. Kita juga mendapatkan manfaat teoritis. Yang pertama, memperdalam pemahaman tentang sifat fisik tanah dan bagaimana ukuran partikel mempengaruhi karakteristik tanah. Yang kedua, menyediakan dasar teori dalam ilmu tanah untuk berbagai disiplin ilmu. Yang pertama yaitu geoteknik, yang kedua pertanian, serta yang ketiga adalah hidrologi. Dan yang ketiga, mempengaruhi struktur kristal mineral tanah seperti kuarsa, kaulinit, dan montmorillinit terhadap drainase, kemampuan penyerapan air, dan daya dukung tanah. Serta kita juga dapat memanfaat dari manfaat praktis seperti penerapan dalam konstruksi, yang dimana menilai daya dukung tanah untuk mendukung struktur seperti jalan, pondasi, dan jembatan. Serta yang kedua, penerapan dalam pertanian, menunjukkan tanah yang tepat untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga, penerapan dalam hidrologi, yaitu untuk merancang saluran air atau menentukan kemampuan tanah untuk menyerap air. Nah, dari penjelasan saya bagaimana cara menganalisis mekanik tanah, dapat kita simpulkan bahwa analisis mekanik tanah memberikan data penting untuk aplikasi praktis di berbagai bidang, yaitu geoteknik, pertanian, dan hidrologi. Dengan menggunakan SAFE analisis dan hidrometer analisis, kita dapat mengklasifikasikan tanah secara tepat dan memahami sifat fisik tanah dalam berbagai kondisi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucapan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.